Kita balik lagi ke yang tadi ya. Ini terkait get data from file, terus kita pilih text or CSV-nya atau lewat legacy wizard from text legacy. Kapan kita pakai ini? Sebaiknya kita lihat dulu contoh datanya yang kita pakai. Kemarin konsepnya ada dua. CSV itu paling bergantung sama delimiter. Mudah-mudahan masih ingat catatannya. Delimiter itu adalah apa ya? Limit itu pemisah atau sekat-sekat. Nah, sekat apa yang dipakai oleh data itu? Itu yang paling penting. Kapan kita bisa langsung pakai yang from file atau yang dari menu yang di depan? Itu kalau delimiternya jauh lebih bagus. Ini bisa dilihat. Nah, sini delimiternya udah jelas, terus datanya sudah cukup bagus, penandanya, jadi kalian bisa lihat sini, saya besarin lagi dikit. Bisa di zoom nggak nih? Bisa. Nah, ini bisa dilihat. Delimiternya di sini adalah komanya nih. Nah, setiap ada koma, nanti si Excel akan otomatis membuat baris kolom yang baru. Jadi kalau di data ini berarti FA 0205 kolom baru tanggal 1 bulan 1 1999, kolom baru PTAA, kolom baru 24 170 247, kolom baru 22 802. Ini udah selesai. Intinya setiap dia ada koma, dia akan menjadi kolom baru. Nah, ini sebenarnya tanda ini adalah tanda untuk menyatakan bahwa dia teks. Ini karena soal ujian aja tricky, angkanya dibikin jadi teks supaya nanti kalian harus melakukan konversi dulu. Oke. Udah, itu contoh yang pertama. Terus kemarin kita sempat lihat juga data yang satunya. Nah, data satunya itu data satunya dia delimiternya lebih ngaco. Di sini memang laporan keuangan yang dicetak ulang. Ini bisa dilihat. Laporan keuangan yang dicetak ulang, ini ada namanya, ini tanggal cetaknya. Terus di sini nggak ada delimiternya. Ini nggak ada delimiternya, nggak ada delimiternya, nggak ada delimiternya, nggak ada delimiternya. Nah, kapan kita pakai yang bisa langsung? Yang bisa langsung itu kalau delimiternya udah oke. Jadi kita bisa langsung pakai get data from file. Itu kalau kita lihat di CSV-nya ini delimiternya udah oke, udah ada koma atau ada garis atau ya intinya udah ada delimiter yang seragam. Begitu kita load, otomatis datanya nggak perlu kita atur manual lagi. Kapan kita pakai legacy data? Kita pakai legacy data untuk data seperti ini. Kenapa kita pakai legacy data untuk data seperti ini? Karena kita bisa pakai fixed width. Jadi di sini kita bisa nanti garis-garis kayak kemarin. Nanti kita bisa naruh garisnya sendiri, terus ini datanya kita garis sendiri. Nah, dia otomatis jadi kolom di tempat yang kita garis. Oke, cukup jelas? Terutama buat yang nanya. Terima kasih, Pak. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Izin bertanya, Pak, saya masih bingung dan tidak familiar dengan
formula yang isinya rumus di dalam rumus gitu, Pak. Misalnya rumus VLOOKUP digabung dengan if atau or, itu cara melogikanya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini kita lihat ekstranya aja ya. Ini sebenarnya sebatas imajinasi aja. Menggabungin rumus itu hanya imajinasi kita aja gimana. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ngerjainnya dalam satu rumus yang sama, selalu saya bilang adalah ya jangan digabung. Kalau kita ngegabungin ribet, ya jangan digabung. Kalau kita bisa ngerjain dengan step by step gitu, ya kerjain step by step. Mungkin saya bikin contoh datanya dikit aja untuk kita lihat posisinya. Ini ref. Ini satu. Nah, ini data ininya. Terus kita melihat harga satuan. Nah, ini harga kayak biasa aja. Ini transaksinya, ada quantity, ini harga satuan. Harga satuannya kita harus lihat di sini. Oke. Nah, tadi misalnya ditanya gimana ya Pak, kalau misalnya kita harus ngerjain rumus VLOOKUP sama if, atau ada yang logikanya harus digabung. Logikanya harus digabung berarti kita harus memahami logikanya yang nggak digabung dulu. Misalnya kita mau bikin kalau ada harga yang 0, maka data itu nggak valid. Oke? Kalau ada harga satuan yang 0, berarti datanya nggak valid. Nah, di sini kita belum dapat nih harga satuannya. Makanya kita harus lookup dulu. Ini sekalian aja saya ngejelasin dari awal lookup ya. Soalnya masih ada yang nanya juga terkait. Nanti kayaknya ada. Bentar. Tadi ada yang nanya. Oh, di kelas sebelah, tapi saya gabungin aja. Lookup value-nya ini, terus table array-nya pakai yang di belakang sini. Nah, ini juga ada yang nanya nih, kapan harus dipakai simbol dolar absolut sama enggak, kapan? VLOOKUP pada umumnya kalau data di sininya belum jadi tabel, data referensinya itu belum kita bentuk jadi formatnya tabel, kita harus pakai dolar ini absolut. Jadi supaya ininya nggak geser waktu kita drag ke bawah. Saya rasa di kelas ini udah cukup oke lah itu ya. Terus kapan pakai false, kapan pakai true? Kalau di audit semuanya pakai false karena true itu biasanya yang mirip-mirip juga diambil. Nah, di audit tuh kita nggak boleh nemu yang mirip tapi harus nemu yang fix, benar salah. Nah, ini tadi rumusnya kita nyari if kalau dia 0 berarti dia harus datanya nggak valid, keluar tulisan gitu ya, datanya nggak valid.
Nah, ini berarti step yang pertama untuk memahami cara ini adalah kita paham logika step by step-nya. Kalau rumusnya mau digabung. Nah, kalau kita mau gabungin di rumus ini, berarti minimal kita bisa dulu bikin VLOOKUP-nya. Kalau kita mau bikin step by step kolomnya dipisah, kita bikin aja di sini. Valid. Uji valid. Ini kan berarti tinggal kita bikin if-nya, sampingnya sama dengan 0. Terus kita bikin tidak valid. False, biarin aja false. Nah, yang tidak valid nih doang. Nggak valid cuman 1. Nah, sekarang kita balik logikanya. Ini kan tadi kita bikin step by step-nya. Nah, sekarang tinggal kalau misalnya udah jadi gini, gimana cara ngegabungin rumusnya? Tinggal kita lihat aja. Di sini kan rumus kita adalah if C2 sama dengan 0 tidak valid. Nah, berarti C2 itu adalah kolom ini kan di sebelahnya. Nah, tinggal kita masukin rumusnya ini ke dalam ganti C2 itu. Udah. Enter. Tetap sama. Ini adalah cara mikir kalau mau mikir step by step-nya. Jadi tadi logikanya adalah kalau kita mau bikin step by step, misalnya kita mau nyari hasil VLOOKUP yang sama dengan 0. Di sini kita lihat, kita bikin dulu berarti VLOOKUP-nya. Terus sebelahnya baru kita bikin if-nya. Kalau if yang sama dengan 0 artinya tidak valid. Nah, gimana caranya supaya bisa kita gabungin? Ya tinggal kita lihat. Ini ada rumus C2. Nah, di C2 ini ada rumus VLOOKUP ini. Nah, tinggal kita copy aja rumusnya VLOOKUP ini, kita masukin ke dalam C2. C2-nya kita ganti dengan VLOOKUP. Nah, itu adalah rumus kalau mau gabungin rumus. Artinya mungkin sebagian dari kalian nggak perlu bikin step by step gini. Harga satuannya dulu nggak usah di lookup dulu, langsung aja dipakein if VLOOKUP-nya sama dengan 0, bisa. Itu cuman tinggal imajinasi sama logikanya aja. Intinya kalau mau bikin rumus yang digabung, berarti kalian harus bisa bikin rumus yang sendiri-sendiri dulu. Nanti dengan sering latihan, dengan peningkatan imajinasi, logika juga nanti akan otomatis kalian bisa bikin rumus yang jauh lebih panjang dari ini. Oke, masih ada yang mau tanyain? Sudah Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Pak, saya masih agak bingung buat dapetin logik untuk penggunaan if bertingkat yang bisa digabung sama rumus-rumus lain. Karena kalau ada kurang, buka kurung sama tutup kurung, rumusnya nggak bisa keluar hasilnya yang kadang bikin panik, hehehe. Oke. Ini sebenarnya konsepnya mirip yang tadi ya. Pertanyaannya mirip yang tadi. Kalau mau bikin rumus yang panjang dan bertingkat, kita harus bisa bikin pertama rumus yang pendek dulu. Kita lihat aja di sini ya rumus yang if-nya ini. Sebenarnya rumus if itu kan cukup sederhana ya. Saya buka Word aja ya, biar saya coret-coret ya.
Nah, rumus if itu kan cukup sederhana ya. Komposisinya dulu kita lihat ya. Nah, if itu kan komposisinya selalu di awal logikanya apa. Terus koma atau titik koma tergantung di Excel kalian lihat sendiri. Terus yang kedua adalah value if true. Value if true berarti kalau logika di sini benar, dia akan ngehasilin apa gitu. Nah, kalau salah gimana? Itu juga. Intinya kan gini aja. If itu jika maka, kalau benar apa, kalau salah apa. Nah, kalau if bertingkat selalu adalah logikanya di sini akan menjawab sampai sini aja. Kalau salah dilanjutin sama if baru. Ini sebenarnya cukup sederhana konsepnya. Jadi kalau bertingkat itu, kalau logikanya benar dia langsung dapat ini, terus kalau salah dia lanjut ke logika berikutnya, if baru. Jadi tinggal dimasukin aja if yang normal. Jadi cara paling gampangnya adalah kalian bikin dulu kurungnya semua. Kalau takut kurungnya berantakan. Kalau saya biasanya bikin kurungnya semua, atau kalian bisa lihat sebenarnya kalau di sini tuh kurungnya warnanya akan sama. Nah, di sini kita bisa lihat if, setelah if kurung yang pertama hitam terus merah, merah, dia nggak ada di ujungnya yang sama-sama hitam, kita tambahin berarti. Nanti kurungnya akan sama warnanya. Kalau kurungnya kurang berarti itu tandanya kurang ajian. Atau kalau mau cara paling gampang ya gini aja. Bikin dulu if logikanya, nanti di dalam sini baru bikin kurung baru. Nah, tutup kurung langsung, baru bikin rumus if yang baru. Terus tambah satu lagi langsung. Isinya nanti di sini. Nah, tips untuk kerjain if sebenarnya yang paling gampang adalah misalnya angka, kerjain formulanya dari yang paling angka apa, syarat yang paling kecil. Misalnya syarat penjualan nanti kayak kemarin ada 100, 200. Berarti if yang pertama dibikin selalu kalau dia di bawah 100. Terus hasilnya apa? Terus kalau dia di bawah 200 hasilnya apa? Oke, kalian coba-coba aja sendiri. Yang penting dicoba dulu. Nah, saya sebenarnya dulu sempat pusing dengan rumus if ini juga karena ada if yang di area kan. Misalnya rumusnya di antara 100 200 gitu ya. Nah, ini kita bikin aja rumusnya di 150 coba ya. Ini range-nya di 100 sama 150. Di 100 nggak dapat diskon, diskonnya 0. Kalau di 1 sampai 150 dapatnya 5%, di atas 200 dapatnya 10% misalnya. Memang masih Word ya, Pak? Oh, sorry. Oke, kita coba sini. Udah, kita bikin yang sederhana dulu ya. Ini saya bikin 2 dulu biar kita bisa lihat. Udah. Ini kan rumusnya di awal. If yang paling minimal tuh ini. Terus di sini value if false-nya kan bisa dilihat di bawah yang ditemin. Value if false-nya masih kosong. Ini malah hilang. Control.
Oke, yang penting teman-teman bisa lihat nih value false di bawahnya itu masih ditemin karena dia kosong. Nah, di sini yang tempat kosong ini saya masukin lagi rumus lagi ya. Kita kurung 2 lagi. Nah, bisa dilihat warnanya langsung berubah. Tuh merah berarti kita kurang 1. Nah, ini hitam. Ujung sana hitam, kurungnya di tengah merah. Masukin rumus if-nya. Terus logical test-nya C2 lebih kecil sama dengan 150. Terus dia berarti value if true-nya 5. Terus kalau salah juga masih 10 langsung. Sini bisa kita lihat, ini adalah rumus yang jauh lebih sederhana daripada kita bikin range yang terlalu panjang. Karena kita udah tahu datanya cuma ada 100, 200, 150. Nah ini kalau dia lebih kecil sama dengan 100, langsung kita kasih 0. Terus kalau dia lebih kecil sama dengan 150, langsung kita kasih 5. Kalau enggak, diskonnya 10%. Nah ini sebenarnya logik tanpa kita harus bikin yang berada di area. Saya masih lihat teman-teman kemarin bikin rumusnya kalau dia lebih kecil dan lebih kecil dari 150 dan lebih besar dari 100. Saya masih lihat teman-teman ada yang pakai rumus if n gitu. Sebenarnya if n itu nggak perlu kalau kita mulai dari angka yang paling kecil. Seperti ini. Jadi dia akan selalu ngecek dari yang paling kiri. Kalau dia di bawah 100, di bawah 150, kalau enggak dia berapa. Dan untuk teman-teman yang pusing, kalau misalnya diminta suruh bikin diskon, komisi kayak kemarin, jangan langsung dikali. Nama juga kalian pusing, udah pusing mau yang ribet. Kalau pusing jangan langsung bikin perkaliannya di situ. Dikeluarin dulu angka diskonnya berapa. Jadi kalau ini kan kita udah punya angka diskonnya dulu berapa. Nanti sisanya tinggal kita ganti, tinggal dikali, baru di sini kita kalinya. Sini kali, nih kalau ada 0 yang ribet ya, kalinya jadi 0 semua. Ya, kalian ngerti lah konsepnya, nanti tinggal dikali aja. Dibikin rumus aja formulanya berapa. Dikurangi dengan diskonnya. Coba sini ada lagi yang tanyain? Ada yang masih bingung? Gak ada? Atau masih sangat bingung? Udah oke? Are we clear? Or Sunsilk? Kalau nggak ada, udah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya tentang indeks. Terdapat 2 pilihan seperti tanpa area 6 dan pakai area 6. Saya menggunakan indeks jika ingin mengambil variabel yang memiliki valuasi yang tinggi seperti pemenang hadiah. Yang ingin saya tanyakan fungsi dari area tidak masuk akal. Ngambil pemenang hadiah pakai indeks. Indeks match itu biasanya digabung ya formulanya. Tapi saya jarang banget pakai. Dan nanti saya jawab di line aja. Saya kirim perbedaan indeks match itu cara makainya gimana. Intinya sih sebenarnya ini. Kenapa ada orang pakai indeks match, ada yang pakai VLOOKUP. VLOOKUP itu dia selalu referensinya atau key-nya harus ada di selalu paling kiri. Jadi misalnya kayak di data kita tadi ini. Nah, ini ref-nya harus ada di selalu paling kiri, baru kita bisa pakai VLOOKUP. Karena VLOOKUP itu nggak bisa lihat ke kirinya. Jadi katakan misalnya di sini ada ref, terus di tengah sini ada nomor PO misalnya. Nah, nomor PO ini harus kita relasiin ke yang lain juga. XYZ.
Oke, misalnya ada nomor PO yang harus kita relasikan juga. Caranya adalah kalian harus pindahin dulu nih ke kiri. Kalau enggak, nanti kuantitinya nggak bisa diambil. Nah, kuantiti sama harga satuannya nggak bisa diambil. Karena VLOOKUP itu dia keterbatasan di situ. Nah, kadang orang pakai indeks sama match buat ngambil data di kirinya ini. Tapi menurut saya rumusnya jadi terlalu panjang dan ribet. Dan indeks sama match itu lebih berat di CPU kalau kalian mau nge-run datanya banyak. Jadi biasanya indeks match itu akan jarang banget dipakai. Detailnya nanti saya kirim ke line aja. Cuman yang bedain itu aja, indeks match itu misalnya kalian ada nomor PO ini, kalau kalian mau ngerjain pakai indeks match, kalian bisa ngambil harga satuan sama kuantitinya. Kalau kalian mau pakai VLOOKUP, ini harus kalian cut, terus kalian pindah ke kiri. Baru dia bisa dipakai untuk melihat data di kanannya. Ini kelemahan VLOOKUP di situ. Oke. Terus pertanyaan terakhir, apabila di soal kita membuat laporan dengan menggunakan SUMIF, namun itu sebenarnya lebih mudah memakai pivot, apakah boleh kita pakai pivot aja? Boleh, pakai rumus apa aja terserah. Yang penting angkanya hasilnya benar, logikanya benar. Jadi kalau kalian pakai pivot, nggak mau pakai SUMIF, nggak mau pakai consolidate, terserah, nggak apa-apa. Karena menurut saya memang pivot adalah yang paling gampang. Nggak perlu banyak rumus-rumus, tinggal kalian masukin tabelnya, sisanya drag and drop aja kolom yang mau kalian tampilin yang mana. Terus menurut saya kalau kalian ujian, hal-hal yang bisa dikurangi pakai klik, nggak perlu ngetik rumus, pakai klik aja, misalnya sort, filter, hal-hal kayak gitu. Kalau mau difilter, misalnya kayak kemarin yang nggak sesuai yang mana, ya difilter aja. Terus misalnya, perlu nggak sih sebenarnya bikin sesuai nggak sesuai itu? Misalnya angkanya kalian udah tahu nih yang salah yang mana. Terus yang sesuai nggak sesuai itu perlu apa enggak? Ya tergantung kalian intinya. Kalau kalian bisa cukup pakai mental calculation gitu, misalnya kayak orang-orang yang pintar matematik itu yang bisa inget-inget terus bisa ngeluarin rumusnya pakai yang mana terserah. Tapi itu sebenarnya hanya alat bantu aja ya, sesuai nggak sesuai. Output semi kesimpulannya sesuai nggak sesuai. Jadi kalau kalian merasa perlu pakai, kalau kalian merasa ini hanya wasting time, cuma bikin lebih lama ngerjain ujiannya, nggak perlu dipakai, nggak apa-apa. Yang penting harapan saya adalah jawabannya, logikanya udah benar. Terus yang sering kalian lakukan saat panik ujian adalah salah. Salah membaca soalnya gitu. Salah membaca soal yang paling sering itu misalnya sebenarnya kurang bayar atau lebih bayar gitu. Itu sering kejadian. Terus salah yang nomor 2 sering adalah lupa ngebalikin hitungan dari formula ke angka yang harus di-report gitu. Misalnya kayak kemarin komisi itu karena kalian komisi atau diskon itu komisi ya kemarin. Komisi itu kalian pakai waktu di latihan berapa itu saya lupa. Di komisi itu banyak yang bikin pas dia hasil kesimpulannya komisinya itu langsung dijumlahin jadi negatif. Nah itu bisa langsung kasih nilai rendah, itu terima kasih yang buat misi itu karena membantu saya untuk ngasih penilaian, jadi saya langsung tahu angkanya berapa tuh kalau dia ngerjainnya di situ. Komisi negatif mungkin karena waktu di rumus awal dipakai jadi pengurang. Jadi ada teman-teman yang nguranginnya langsung komisi di sebelumnya rumusnya dipakai jadi pengurang. Nah tapi waktu di report komisi itu nggak mungkin negatif, itu aja logika kayak gitu.
Nggak mungkin komisi kita bayarkan ke staff negatif. Kalau negatif kan artinya si staff itu nyetor duit ke perusahaannya, bukan dia yang dapat duit. Jadi hal-hal kayak gitu banyak teman-teman yang kayak udah sambil ngerjain aja buru-buru, tapi sebenarnya itu hal yang substansial. Lainnya apa ya? Saya rasa nggak ada. Tips buat ujian adalah jangan ngerjain dari nomor 1. Saya yakin nomor 1, nomor 2 akan menghabiskan seluruh waktu ujian kalian. Kerjain dari soal yang mana aja yang dirasa gampang. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, terserah yang mana aja. Yang penting kalian lihat dulu. Terus apa yang bisa disiapin sebelum ujian disiapin, dicek dulu. Kayak listrik, internet, terus apa ya? Ya kertas-kertas buat nyiapin. Cara hash-nya itu udah latihan dulu. Cara bikin hash, cara nyeken. Kira-kira mau nyeken pakai apa, terus bikin hash-nya gimana, ntar mau ngirim emailnya gimana. Hal-hal kayak gitu disiapin. Dulu pas ujian tuh ada 2 orang nangis tuh. Dia listriknya mati di rumahnya. Terus dia ujian di tempat futsal. Terus saya bilang, wah ujian paling seru nih berarti. Lagi ujian ada orang teriak-teriak sebelahnya. Jadi hal kayak gitu sebaiknya diantisipasi apa yang perlu dilakuin. Terus ya mungkin punya backup plan lah ya. Kalau laptop juga tiba-tiba error, misalnya ada laptop udah tahu nih kira-kira tetangga punya laptop atau kakak punya laptop, terus pas hari ujian kita udah ngasih tahu juga kalau laptop gue error, pinjam ya. Terus ya itu dicas dulu laptop sama baterai handphonenya, mungkin kalau mati lampu kira-kira waktunya nggak terlalu lama, kalian bisa pakai baterai laptop aja atau baterai handphone buat tethering. Jadi nggak usah pakai wifi. Oke, selesai itu. Ada yang mau tanya lagi? Terus kalau misalnya UTS-nya tanggal? Tanggal 2, Kedua, Pak. Pak. Tanggal 2 ya? Tanggal 2, oke.